Perkenalkan, nama saya JR Paloma System. Dan kami memberikan sebuah informasi yang hari ini mari kita belajar sama-sama. Kenapa Paloma membuat satu sistem ini agar bisa mengenalkan sebuah keuntungan dan potensi di dalam dunia arbitrase cryptocurrency. Jadi bagaimana perbedaan-perbedaan market atau bursa itu kita bisa mendapatkan kesempatan atau peluang dalam profitabilitasnya. Mari kita masuk dunia Palomanya kita wajib mengenal sebenarnya apa itu blockchain. Jadi blockchain adalah sebuah sistem terdistribusi ya. Sebentar kepada semua teman-teman saya akan matikan mic-nya dulu ya. Oke, thank you buat teman-teman semuanya. Jadi sebelumnya hampir lupa ya, setiap kita mau buka acara tentu ada salam. Ya, salam agar kita bisa konsentrasi di dalam acaranya kita juga. Jadi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam damai, Om Swastiastu. Dari Sabang sampai Merauke, semua teman-teman ya akan menjadi cerdas di dalam dunia uang digital melalui perusahaan Paloma Asia Pacific Limited. Jadi mari kita belajar bahwa di dalam hal-hal dunia ini, dalam perdagangan sudah banyak perubahan. Ya. Di dalam hal perdagangan, di dalam dunia ini sudah banyak perubahan, yaitu perubahan perdagangan di dunia digital atau dunia tradisional yang masih dianggap oleh beberapa orang ya masih bisa berlaku, tapi beberapa generasi yang ke sini cenderung ya memakai cara ini sebagai salah satu penghasilan ya melalui dunia arbitrase cryptocurrency. Jadi apa itu blockchain sebenarnya? Ya. Bagaimana hubungannya blockchain dengan cryptocurrency? Jadi blockchain sama cryptocurrency ini sangat berhubungan. Dulu yang muncul pertama itu adalah cryptocurrency. Jadi waktu dianggap sebagai satu usaha atau satu tempat peluang, maka untuk transaksinya perlu satu alat, ya satu tempat. Kita sebut namanya blockchain. Jadi blockchain adalah sebuah sistem terdistribusi, terdesentralisasi yang digunakan untuk mencatat transaksi. Setiap transaksi disimpan di dalam blok. Ya, blok-blok ini dihubungkan bersama dalam urutan kronologinya. Jadi dia berurutan ya. Ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat. Dan sekarang sudah jutaan blok yang terjadi. Dari mana jutaan blok ini bisa terjadi? Karena melalui penambangan juga. Penambangan ada sebuah ekosistemnya cryptocurrency. Jadi di sini tentu contoh kalau kita makan terlalu banyak kenyang ya pasti kita berhenti. Nah, sama kalau misalnya cryptocurrency-nya terlalu banyak ya dia akan bubble. Makanya ada namanya dikeluarkan melalui beberapa perusahaan ya. Jadi dia bisa ada ekosistemnya, ada perputarannya di sana. Jadi semua yang berlebih-lebih pasti ada konsekuensinya. Jadi blockchain ini ya membentuk sebuah mata rantai dan ini sangat aman ya dalam arti kata mencatat semua transaksinya kita. Dan ini blockchain ini merupakan sebuah penemuan teknologi di abad 21 ini sebenarnya. Jadi ingat ya teman-teman bahwa hari ini, hari ini, hari ini, oke Pak Yap, ya saya sapa Pak Yap ya. Thank you kita habiskan PPT-nya kita ya. Dan kita ada setiap halaman kepada teman-teman diperhatikan karena setiap halaman ini akan menjadi kuis ya, pertanyaan kuis. Jadi mohon diperhatikan nanti teman-teman ada syaratnya untuk ikut kuis. Saya kasih tanda satu, dua, tiga. Angkat tangannya yang kuning. Nah, silakan menjawab. Nah, untuk pengetahuan ini bisa kita jadikan presentasi misalnya di teman-teman atau memberikan kabar ini kepada teman-teman memakai informasi yang sudah kita sampaikan melalui PowerPoint ini. Ya. Jadi ini ya blockchain ya. Jadi dunia blockchain ini adalah ya sebuah tempat untuk pencatatan semua transaksi.
dan pelacakan aset dalam jaringan. Jadi itu teman-teman, semoga kita hari ini bisa mendapatkan lebih pengetahuannya untuk yang masih bertanya gitu loh. Maksudnya bertanya seperti apa? Bagaimana Pak menjelaskan bagaimana? Iya awalnya itu kalau kita langsung aja ada temen memang langsung aja marketing plan dia bilang, oke marketing plan aja kita. Ada sebagian yang mau mengetahui, mengetahui ini maksudnya tujuannya apa? Pengetahuan yang kita berbagi hari ini agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lapangan sebenarnya. Ya melalui PowerPoint. Jadi PowerPoint ini kita buatlah sampai tanggal 25 dan ini nanti kita mungkin ada cara lain lagi. Mungkin kita bikin kuis-kuis yang lain lagi karena setiap pertemuan itu ada kuis. Jadi kita berbagi ya teman-teman. Di sini ada aset berwujud. Jadi kalau aset yang berwujud ini nantinya bisa ditokenisasi juga. Luar biasa ya, rumah, mobil, uang tunai, tanah. Jadi kita nggak usah bawa kemana-mana kalau kita memerlukannya. Ya atau mau menjualnya pun itu bisa melalui apa? Melalui cryptocurrency. Ya. Yang tidak berwujud seperti apa? Merek, ya, hak cipta, ya. Ada lagi apa? Hak paten serta kekayaan intelektual. Musik juga bisa ya dalam hal ini. Jadi perubahan-perubahan di dalam dunia ini adalah membuat kita lebih mudah porsinya ya. Jadi kita terima kasih kepada para penemu. Jadi bagaimana cryptocurrency ini dengan blockchain ini seperti apa? Ya, oke, sebentar. Baru 32. Ya, jadi cryptocurrency menggunakan teknologi kriptografi. Nah, ini yang di tengah ini adalah blockchain. Blockchainnya. Jadi setiap blockchain ini saling berhubungan ya. Maksud di sini adalah dia menyimpan, sudah cukup, algoritmanya sudah ada, dia akan menjadi satu blok. Algoritmanya sudah ada, dan semua catatannya sudah ada, dia akan jadi satu blok lagi. Dan yang satu dengan yang lain saling berhubungan. Ini. Jadi itu kekuatannya ya. Dan banyak masih yang nanya kepada saya, Pak, itu aman nggak dalam porsinya? Aman. Gitu. Kenapa? Kalau setiap orang ingin mengisengkannya, iseng gitu saya sebutnya. Dia ketemulah satu blok, itu nomornya mungkin 23 bloknya gitu. Nah, ketika dia mau membuka blok yang 23 ini, dia harus selesaikan blok berikutnya, 22, 23. Dia harus selesaikan. Sementara yang sudah terjadi saat ini, itu sudah jutaan blok. Jadi sungguh luar biasa para pencipta ini membuat tidak bisa diatur. Jadi disebutlah desentralisasi. Ya, jadi keamanan transaksi sama anonimnya ini sangat-sangat diperhatikan. Nah, kegunaan-kegunaan cryptocurrency permulaan munculnya itu sebagai sebuah transaksi ya sampai hari ini semakin mudah kita untuk transaksinya dengan adanya blockchain ya, dengan adanya arbitrase cryptocurrency di dalam perdagangannya. Awalnya untuk pembayaran, investasi dan transfer aset. Bagaimana untuk mendapatkan cryptocurrency itu? Berbagai cara ya. Dia keuntungannya bisa tinggi, resikonya juga tinggi karena volatilitasnya ini naik turunnya harga membuat dia begitu tertarik gitu ya. Jadi banyak orang melihat satu peluang di sana dengan keadaan seperti itu. Kalau di trading yang lain ya itu mungkin agak lambat. Tidak seperti perubahan per milidetik. Jadi perubahan harga itu per milidetik. Nah, di dalamnya kita bisa dapat keuntungan. Jadi keuntungan tingginya itu melalui iDrop, mining, trading, ICO, IEO, dan peluncuran token. Ya. Resiko-resikonya seperti apa? Resiko yang sangat tinggi sekarang ini, yaitu keterbukaan regulasi masih belum. Ya. Terus beberapa pemain besar ini ada kalanya membuat kita juga mengalami kerugian. Itu bisa ya dalam hal mereka mau ngambil keuntungan yang lebih besar, tentu mereka mutar modal yang lebih besar gitu. Nah, ini adalah salah satu cara bagaimana cara memilih blockchain itu sendiri, ya, melalui perdagangan spot, perdagangan kontrak berjangka, menyimpan koin dan mendapat bunga, melalui DeFi, penambangan dengan mesin mining, ya, ada lagi
dengan NFT, dengan mengklaim airdrop dan arbitrase. Mari kita masuk satu-satu. Jadi perdagangan support ini adalah dia hampir sama dengan kita jual beli saham dengan kecepatan bahwa hari ini kita masuk, hari ini kita keluar. Tapi kerugiannya di dalam dunia arbitrase apa cryptocurrency ini kita kehilangan momen untuk kenaikan di jangka panjang. Bagaimana dengan kontrak berjangka? Nah, pembelanjaannya itu pada harga tertentu. Ya, kontrak berjangka ini sehingga ada keuntungan buat kita, ada pembagian buat kita. Jadi resikonya juga ada, ya, kelebihannya juga ada. Bagaimana kalau menyimpan koin untuk mendapatkan bunga? Jadi kita beli koin, kita biarkan bagaimana kenaikan-kenaikan dari cryptocurrency ini. Dari sana kita akan mendapatkan bunga. Nah, jadi memang untuk penyimpanan jangka panjang. Rata-rata yang bisa mendapatkan keuntungan itu mungkin modalnya besar ya, mulai dari kecil sampai ke besar itu mesti putaran itu mesti 10 tahun lebih kurang. Kalau di cryptocurrency ya, baru ada keuntungan. Tapi modal kita mesti besar itu loh. Mungkin di 60.000 dolar, 85.000 dolar gitu. Ya, hadir semua. Kepada semua teman-teman terima kasih malam ini ya, meningkat. Jadi malam ini kita ada kuis ya, ingat teman-teman, ada kuis. Setiap halaman ini itu akan kita jadikan kuis dan teman-teman silakan jawab. Syarat untuk menjawabnya itu adalah saya akan hitung 1, 2, 3, angkat tangannya. Ya, klik tanda tangan yang kuning itu. Jadi, nah gambarnya. Setelah itu masih ada waktu lagi. Kita akan tanya jawab sharing bagaimana membangun Paloma Asia Pacific Limited. Ya, bagaimana membangun Paloma Asia Pacific Limited. Itu yang paling penting. Karena beberapa teman sudah masuk dan sekarang di beberapa daerah sudah mengadakan acara. Ini ya. Oke. Nah, kita kembali ke dunia DeFi ya. Dunia DeFi ini seperti apa sih dunia DeFi ini? Ya. Oke. Oke, ada yang off. Apa ya? Off. Saya matikan dulu. Oke. Jadi memiliki transformasi atau DeFi ini adalah keuangan ya, keuangan terdesentralisasi. Sistem keuangan dibangun di atas blockchain. Nah, di mana pengguna dapat mengakses berbagai layanan keuangan tanpa memerlukan perantara seperti bank dan lembaga keuangan tradisional lainnya. Jadi siapapun bisa memakai ya, siapapun bisa memakai ini. Jadi siapapun dengan koneksi internet bisa mengakses layanan DeFi. Jadi tidak ada perantara. Transaksi dikelola oleh kontrak pintar atau smart contract, bukan oleh lembaga keuangan. Transparan dan tanpa batas geografis, semua transaksi dapat dilihat secara publik di blockchain dan bisa diakses dari mana saja di dunia ini. Nah, ini sungguh canggih ya. Diciptakan memang untuk transaksinya kita. Bagaimana DeFi bekerja? Itu loh. Blockchain sebagai basisnya, DeFi dibangun di atas blockchain biasanya Ethereum dan Binance Smart. Ya, Smart Chain memungkinkan transaksi berlangsung secara aman dan transparan. Kontrak pintarnya seperti apa? Smart contract. Program yang dieksekusi secara otomatis ketika kondisi tertentu terpenuhi. Misalnya kontrak pintar bisa mengelola pinjaman, perdagangan, dan layanan asuransi tanpa campur tangan manusia. Jadi itu DeFi. Jadi layanannya bisa pinjam, ya, kita meminjam lending untuk usahanya kita atau untuk praktek tradingnya kita, ya, itu bisa dilakukan di DeFi. Nah, DeFi ini pertama adalah akses terbuka, privasi dan anonimitas, fleksibilitas aset, efisiensi dan kecepatan transparansi. Kekurangannya apa di Five ini? Kurangnya perlindungan konsumen, persyaratan jaminan, resiko peretasan, ya, dan kita bisa kehilangan kunci gitu loh. Jadi passwordnya kita itu harus benar-benar kita tahu, ya, atau letakkan di tempat di mana kita bisa mengingatnya. Resikonya apa? Program-programnya itu masih bisa diubah oleh para hacker. Tapi eh, kita dengar informasi yang lebih lebih awal lagi bahwa mereka sudah menciptakan sekarang keamanan yang berlipat namanya.
Jadi ada second protect gitu. Ini yang diciptakan oleh Device sendiri. Jadi kekurangannya persyaratan jaminan apa? Kalau kita mau minjam, jaminan kita harus seimbang dengan mau kita pinjam itu. Jadi ada syaratnya ya. Juga juga seperti lembaga keuangan tradisional gitu. Nah, cara-cara untuk mendapatkan cryptocurrency ini berbagai macam, mulai dari mining. Nah, mining ini ada dua, dia memakai komputer atau memakai rig. Rig itu adalah komputer juga, tapi tanpa layar gitu. Nah, salah satunya ya, salah satu kelebihan ini adalah kecepatan. Jadi sekarang ini kecepatan untuk mendapatkan satu hari 6 Bitcoin, ya kan dia halving lagi. Halving itu pemotongan karena Bitcoin semakin kecil. Pembagian kepada mining ini itu pun semakin kecil, dibagi lagi, dibagi lagi. Dulu sempat waktu pertama kali Bitcoin dipasarkan, ya, dikenalkan kepada masyarakat, itu 25. Satu hari bisa dapat 25. Atau satu mesin bisa dapat 25. Jadi kalau mesin rig itu kan banyak dia harus banyak sampai 1.000 biji. Jadi bagaimana dia menyelesaikan algoritmanya sehingga sehingga tugas kalau selesai hadiahnya adalah Bitcoin, ya Bitcoin, ya jadi dikasih kepada si pemilik rig, ya. Jadi inilah kelebihannya. Tapi kekurangannya apa? Dia kekurangannya memakai daya listrik yang sangat besar, ya. Dan mesinnya bekerja 24 jam sehingga menimbulkan panas sehingga komponen di dalamnya itu cepat rusak. Itu tidak bisa diperbaiki. Ada kalanya tidak ada kesempatan untuk perbaiki, dia harus ganti langsung dengan yang baru. Karena dia bekerja terus gitu. Jadi ini miningnya ya. Oke. Bagaimana dengan DeFi? Dengan apa namanya? NFT. NFT ini adalah token yang tidak dapat ditukar. Tapi NFT ini adalah tokenisasi sebenarnya gitu. Jadi bagaimana produk yang bisa terlihat dijual di digital. Kalaupun itu produknya cuma satu, misalnya jual semangka gitu. Kita jual satu biji kalau di tradisional. Tapi kalau di online kita bisa jual semangkanya berpotong. Kita mau jadikan semangka itu berapa potong? 1.000 potong itu bisa. Jadi ada yang belanja. Melalui apa? Melalui Ethereum. Jadi Ethereum inilah yang menciptakan NFT ini gitu loh untuk transaksinya. Jadi mewakili berbagai banyak objek dari mulai seni dan dunia nyata. Jadi videonya kita bisa jual gitu loh. Video klip dari beberapa artis ya. Ini bisa kita jual gitu. Jadi ini kelebihannya ya. Eh, Mana dia? Jadi suara saya cukup jelas ya di sana ya. Oke, yang tadi adalah NFT. Sekarang iDrop yang lagi berkembang pesat ya, disebut nanti ada token meme namanya. Nah, itu ada hamster, ada dogs, ya, ada lagi yang baru yang sekarang baru muncul, ya. Dulu Shiba Inu namanya. Ini juga menjadi trend center dan sudah bernilai koinnya itu, ya, tokennya sudah bernilai. Nah, sama kalau iDrop itu adalah satu proyek menciptakan sebuah jalan bagaimana dia tahu bahwa masyarakat ini menyukai proyeknya mereka. Jadi bagaimana mensurvei. Jadi dibuatlah sebuah game, kita menyelesaikannya dengan klik juga. Jadi yang terakhir itu saya lihat dari salah satu informasi di web, ada yang sudah sampai 20 juta dia klik. Tapi nilainya bukan 20 juta ya. Dia ada yang convert lagi. Jadi sebelum koinnya ini atau tokennya ini diperkenalkan ke masyarakat, itu akan cari masa dulu. Nah, seperti kita sekarang. Kenapa di Paloma Asia Pacific Limited ini membuka dengan ya mulai dengan $10 agar kita bisa belajar. Dan $10 itu bukan membayar si pembicara seperti saya atau narasumber yang seperti saya ini. Bukan. Sambil kita trading, ya trading arbitrase cryptocurrency itu bukan trading yang kita lihat di chat itu. Tidak perlu. Kita hanya mengambil yang sudah disiapkan di pasar, di market itu sudah ada harganya. Perbedaan harga dari bursa A dan bursa B itu sudah ada.
Jadi dari sana baru kita bisa ambil. Misalnya bursa A, ya harganya 20.000, bursa B itu 20.300. Nah, bagaimana ambil $300 itu? Kita rebut di seluruh dunia ya, memakai namanya software arbitrase cryptocurrency. Ya, berapa persen kita bisa dapat? Jadi sudah ada, kita tinggal ngambil gitu. Jadi kita selesaikan algoritmanya untuk masuk ke dalam. Setelah itu baru kita bisa dapat bagaimana kecepatan softwarenya kita, ya kecanggihan softwarenya kita. Jadi itu sangat diperlukan. Nah, beberapa perusahaan-perusahaan besar sekarang melakukannya di luar negeri untuk apa? Untuk mengambil cash flow, untuk membantu cash flow mereka yang lambat yang ada di usaha tradisional. Gitu. Jadi ingat bahwa perusahaan Paloma Asia Pasifik dengan bagus-bagus ya, Paloma Asia Pasifik memakai dua bursa. Ya, memakai dua bursa, yang satu Binance dan OKX. Ya, memakai Binance dan OKX. Cuman itulah itu yang kita lakukan dulu gitu loh. Jadi ada beberapa teman juga bertanya kemarin, ya kan, kenapa nggak ambil yang banyak gitu? Ya, yang ngambil banyak dia mesti ada modal lagi atau ciptakan softwarenya lagi lebih bagus lagi. Jadi dia bisa ngambil banyak berbagai bursa dia bisa ambil. Nah, saat sekarang kita di Binance sama OKX. Ya, sekarang kita di Binance dan OKX. Baik. Jadi arbitrase di bursa itu mengambil ya resikonya itu sangat rendah sekali resikonya. Jadi keuntungan itu bisa tinggi. Terutama saat harga kripto berfluktuasi. Jadi turun naiknya harga itu sangat menguntungkan buat kita. Dengan adanya software arbitrase cryptocurrency. Jadi penarikan uang kripto dikenakan biaya di sini. Ada batasan jumlah penarikan juga. Jadi ada biaya-biaya yang memang kita harus bayar. Karena ada kalanya kita melakukan itu di negara yang berbeda. Di mana ada permintaan kriptonya banyak, di mana permintaan kriptonya sedikit. Jadi kita masih memakai cara supply and demand. Untuk memasuki market, kita memakai artificial intelligence sama machine learning. Jadi itulah dia arbitrase bursa yang kita pakai saat ini. Nah, teman-teman, tadi kita sudah sebutkan, ya. Satu, dua, tiga, silakan angkat tangan dan silakan menjawab. Platform bursa apa yang digunakan oleh sistem arbitrase Paloma Asia Pacific Limited? Ya, silakan angkat. Pak Abdul Majid. Pak Abdul Majid, silakan angkat mic-nya. Ya baik Pak, Silakan baik. angkat mic-nya. Ya, oke, terima kasih Pak Abdul Majid. Silakan. Ya, Plafon bursa yang digunakan oleh sistem bursa ini yaitu sistem apa? OKX sama MyName. Pak, baik. Binance, Pak. By, Oke, X-nya udah by, Binance. ya, by name sama OKX. Ya, terima kasih kepada jawabannya. Malam ini jatuh kepada Pak Abdul Majid. Nah, yang lain silakan turunkan lagi tangannya. Luar biasa ini. Silakan turunkan lagi. Ya, oke. Silakan turunkan lagi. Kita lanjutkan dulu ya. Apa itu arbitrase? Jadi arbitrase ini adalah potensi keuntungan yang tetap, waktu transaksinya relatif singkat, dan ada penambahannya itu di biaya sebenarnya. Ketika kita sudah ada profit, kita harus bayar biaya. Terus masalah likuiditasnya, ketidakpastian regulasi. Jadi likuiditas ada beberapa platform itu tidak bisa menerima modal-modal yang besar, gitu loh. Atau profit kita dikeluarkan itu memang ada aturannya. Jadi tidak semua ya. Jadi di Binance sama OKX ini yang kita pakai sampai hari ini. Nah, bagaimana perbedaan harga itu sendiri di dalam dunia kripto? Berpengaruhnya apa? Karena ada penawaran dan permintaan. Jadi di satu daerah, di satu negara, permintaan Bitcoin-nya banyak. Sementara Bitcoin-nya tidak tersedia. Karena Bitcoin hanya 21 juta. Dan di satu negara, Bitcoin-nya itu banyak, permintaannya sedikit. Nah, jadi ini. Jadi bagaimana kita membeli di permintaan yang sedikit itu, dijual ke permintaan yang banyak. Tentu harga kita bisa naik.
Jadi itu juga dilakukan sama perusahaan-perusahaan seperti Paloma Asia Pacific Limited ini. Jadi strategi arbitrase kripto kita masuk ada 3 antar bursa. Jadi seperti yang tadi saya ceritakan, bagaimana kita beli di Binance, ya kita jual di Kraken, gitu loh di Kraken itu. Jadi ada selisih $300 itu bagaimana? Jadi jika tidak ada biaya penarikan atau deposit, selisih harganya 300 itu milik kita. Tapi kalau ada masih dipotong lagi, ya untuk biaya masuknya, biaya penarikannya. Jadi begitu teman-teman. Jadi ketika menjelaskan kepada calon-calon customer kita yang baru, kita ada permintaan mereka seperti apa. Jadi kita juga bisa ngambil keuntungan di dalam satu bursa. Tidak usah keluar dari bursa itu, tapi kita membeli misalnya pertama Solana, kita beli lagi, ya, kita beli Ethereum, kita beli yang di tengah ini adalah Bitcoin. Dari Bitcoin kita beli lagi Solana, kita putarkan ini karena setiap aktivitas ini ada selisih harga. Jadi masih ada keuntungan di dalamnya. Ini yang arbitrase segitiga. Nah, ini arbitrase spasial itu antar negara, ya. Dan perbedaan permintaan menghasilkan keuntungan yang instan, yang cepat. Sekarang arbitrase dengan artificial intelligence crypto. Jadi perdagangan digunakan untuk dengan cepat mengidentifikasi dan mengeksekusi peluang arbitrase. Jadi itu ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan di dalam pengalaman ini. Nah, ini juga bagaimana eksposur terbatas ke pasar ini secara signifikan mengurangi potensi risiko yang terkait dengan perdagangan jangka panjang. Jadi ingat ya teman-teman, ya, dalam hal ini ya, kita memperdagangkannya, mencari profitnya. Jadi ketemulah cara seperti arbitrase cryptocurrency ini. Jadi ini salah satu jalan untuk pengembalian apa? Cash flow. Ya, selamat malam juga semuanya. Ada Pak Iwan Rosten, ya, ya hadir Jawa Tengah, Misbah Jainal, iya. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah bergabung malam ini, sangat luar biasa sekali, ya. Oke. Nah, Paloma Asia Pasifik, tentu ada yang memulainya, ada yang mencetuskannya. Ini salah satu adalah pendirinya. Jadi dari Hagan McCartney, CEO pendiri Paloma Asia Pasifik, ya, menegaskan bahwa dengan kebersamaan ini percaya pada kekuatan dan strategi. Inilah fondasi kita membangun sebuah usaha bisnis melalui digital. Jadi mengadopsi teknologi canggih. Dan kita maunya sukses bersama. Untuk apa hari ini pertemuan-pertemuan kita lakukan? Jadi berbagai pengetahuan dan pertumbuhan bersama, kita selalu dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya kan? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, inilah waktunya kita untuk berjumpa dan bertanya bagaimana kita ngembangin Paloma Asia Pasifik Limited sedemikian rupa, ya. Pemikiran inovatif, perspektif luas, pengembangan platform, maksimalitas keuntungan dan pengembalian investasi. Visi misi kita adalah ya membangun hubungan jangka panjang dengan klien, memastikan program ini berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah kita berkomitmen memberikan nilai luar biasa kepada klien dengan merangkul inovasi, memperluas jangkauan global, ya, dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Setelah itu kita masuk ke dalam nilai-nilai dari Paloma Asia Pasifik sendiri. Dan nilai intinya, ya, integritas, ya, inovasi, kolaborasi, keunggulan. Jadi semua adalah sebuah kekuatan agar program ini bisa berjalan dan diterima oleh masyarakat luas. Selanjutnya adalah bagaimana pertanyaan-pertanyaan teman-teman ini selalu menyangkut soal keamanan, perizinan, segala macam. Dan kita sudah mempersiapkan itu karena perusahaan Paloma ini sudah lama perusahaannya. Dulu bergerak di bidang pengembangan aset, yaitu mulai pengembangan properti, ya, perdagangan falas, ya, penjual jual beli kapal mewah dan perusahaan ini memang sudah bergerak
selama 10 tahun ini mereka melihat bahwa cryptocurrency itu ada peluang di situ. Kalau dengan trading biasa, mungkin resikonya sangat tinggi, kehilangan uangnya sangat tinggi. Tapi bagaimana kalau kita ciptakan namanya trading arbitrase cryptocurrency? Sehingga hal ini bisa membantu pengembalian, ya, pengembalian dari cash flow-nya dari perusahaan ini bisa tertangani, gitu. Sekarang adalah pengelolaannya. Jadi pasar keuangan ini kan sangat rumit sekali. Kalau kita masuk karena tidak semua orang ada di situ. Ya, contoh kalau dia gampang, dia mudah, ya semua orang akan ikut serta mengambil peluang di sana di bidang keuangan ini. Jadi perlu juga ada namanya cara mengelola risiko, membimbing keputusan, memanfaatkan peluang, meningkatkan kinerja, membangun keunggulan yang kompetitif. Nah, dia mengelola risiko, membimbing keputusan, memanfaatkan peluang, meningkatkan kinerja, membangun keunggulan yang kompetitif. Jadi perusahaan Paloma ini bergerak menciptakan, ya, dan hadir di market ini maunya sebagai satu yang unggul di bidang keuangan, terutama di bidang keuangan digital. Jadi strategi kita di arbitrase adalah membeli, ya, pembelian penjualan aset yang sama berbagai bursa, ya, pada waktu yang sama. Dan kalau hanya dilakukan oleh eh, individu, itu sepertinya butuh kemampuan yang hebat, gitu loh. Kemampuan yang super, sudah termasuk super, karena untuk mengambil harga yang berbeda itu perubahannya per milidetik. Jenis-jenis arbitrase, ada arbitrase pasar, arbitrase statistik. Jadi ada namanya pasar itu adalah mengamati dulu, mengidentifikasi peluang, berapa persen peluang itu kita bisa ambil sehingga menjadi profitabilitas kita, gitu. Setelah itu ada arbitrase statistik. Nah, menggunakan alat statistik canggih dan algoritma, pembelajaran mesin menemukan peluang dan memanfaatkan sumber daya itu, kapan dia open market, kapan dia close marketnya. Nah, semua sudah menjadi ini. Jadi ada arbitrase pasar, ada arbitrase statistik. Nah, di sini teman-teman bisa melihat, ya, ada orang lagi bekerja di depan komputer dan ada alat. Jadi semua keputusan masih tetap menghubungkan dengan manusianya. Ya, jadi tidak semuanya kita melakukan secara mesin atau secara otomatis, gitu. Tapi perintahnya tetap yang melakukan adalah manusia. Jadi kita bisa masuk ke pasar seperti apa, nah ketetapannya seperti apa. Jadi yang rancang rancang itu manusianya juga. Sehingga software ini sangat berguna untuk perusahaan-perusahaan besar. Bagaimana cash flow-nya bisa berjalan baik. Nah, kita masuk ke dalam strategi dalam aksi, ya. Jadi lebih dari 560 juta orang di seluruh dunia memiliki kripto di tahun 2024. Ini sungguh luar biasa. Jadi pemanfaatan peluang di pasar uang kripto ini sudah berjalan begitu cepat. Karena kenapa? Karena ini dari setiap negara yang paling tinggi itu India. Kedua, yang paling masih ada kesempatan kita kerjakan proyek ini di Indonesia. Indonesia sudah lebih kurang 20 juta, ya, mengenal cryptocurrency. Sementara perusahaan kita maunya 12.000. Jadi mengharapkan 12.000 masyarakat bisa mengenal cryptocurrency itu adalah langkah pertama kami. Sehingga informasi ini tentang arbitrase cryptocurrency bisa menyebar luas, bisa membantu teman-teman sehingga ada peluang dan bukan ancaman. Jadi kenapa banyak berbondong-bondong masuk? Karena kemudahannya. Tidak seperti syarat-syarat yang dilakukan, ya, diberlakukan oleh yang tradisional. Ya, kita di sana bisa pinjam meminjam di dalam dunia cryptocurrency ini, ya. Jadi bisa ditawarkan juga lebih mudah mengakses uang. Nah, berikutnya, satu, dua, tiga, tinggal angkat tangan. Berapa reward yang bisa didapatkan jika berhasil mengajak 3 orang? Yang mudah-mudah nih. Yang sudah dapat oke, ya. Yang sudah dapat oke. Saya kembali ke Pak Zainal Abidin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bonusnya Waalaikumsalam Pak Zainal Abidin. $10, 150.
8.900. $10 ya. Oke, malam ini dimenangkan oleh Bapak Jainal Abidin. Terima kasih Pak. Saya Makasih pakai Pak. mic-nya lagi. Terima kasih. Sudah ya, nanti lagi. Kuntui Ya, kepada teman-teman, terima kasih sudah berkontribusi malam ini. Ya, kalaupun belum, tunggulah kecepatannya pasti ada. Karena pada orang bijak bilang, ya, bahwa rezeki tidak akan kemana-mana. Percaya itu. Ya, kita akan berkembang bersama di dalam Paloma. Jadi, arbitrase Paloma Asia Pasifik perdagangan cryptocurrency-nya, ya, ingat ya, selalu mengingat halaman-halamannya dan halaman-halaman ini akan menjadi pertanyaan-pertanyaan nantinya. Ya, thank you Pak Iwan Rosta. Nanti kita ada pertanyaan-pertanyaan juga ya setelah PPT ini selesai. Jadi Maaf, kalau Prof. memanfaatkan teknologi, Terlambat, Prof. ya, Prof, minta waktu, Prof. Terlambat ini, Prof. Saya sulit sekali enggak nih, apa-apa. sinyalnya rusak, Ya, Prof. Ya, ya, enggak apa-apa. Saya lambat lanjut dulu ya. jadinya. Saya mau Ya, jawab. thank Saya you. mau jawab. Ya. Nggak Iya. apa-apa, nanti pasti ada rezekinya. Ya, saya lanjutkan dulu. Saya selesaikan PPT-nya. Jadi memaksimalkan keuntungan. Ini di pasarnya ada pengawasan pasar, identifikasi peluang, pelaksanaan strategi, ya perdagangan dan perkiraan optimisasi keuntungan. Jadi inilah kita memakai artificial intelligence, yaitu AI, dan pembelajaran mesin, yaitu machine learning. Nah, machine learning inilah yang sudah diatur bagaimana dia membaca kabar yang dari dulu atau historinya seperti apa masuk ke dalam membuka market itu dan mengambil keuntungannya seperti apa. Oke. Ini ada prioritas praktek manajemen risiko ya yang kuat di sini dia pengguna alat pemantauan waktu nyata, sistem perdagangan otomatis, analisa skenario yang ketat dan mengatasi tantangan risiko dalam perdagangan arbitrase, menetapkan batas taking profit dan stop loss, penilaian risiko, pemantauan kondisi pasar, diversifikasi instrumen. Ini adalah pengalaman-pengalaman teman-teman yang sudah join di dalam Paloma Asia Pacific Limited. Dan bayangkan bahwa banyak yang sudah menikmati hasilnya. Yang promonya kita $10, join $10, dapat 3 teman, dapat $10, dapat 3 teman, dapat $10, dapat 3 teman, dapat $10. Ini membuat kita semangat. Jadi apapun yang kita lakukan hari-hari ini, yang paling penting adalah bagaimana kita mendapatkan cash flow. Ini dia. Jadi tepat bahwa sasarannya adalah perusahaan kita, Paloma Asia Pacific Limited ini, membuka peluang kepada teman-teman yang memang lagi mendapatkan situasi buruk, ya. Nah, di Paloma sendiri kita mempunyai kesempatan yang begitu luar biasa. Jadi perusahaan kita ini, ya, Paloma Asia Pacific Limited ini sudah merancangnya bagaimana membuat teman-teman senang ya di dalam pertemuan kita. Jadi diangkatlah kuis, ya kan, diangkatlah sayembara nanti. Sayembara itu mungkin seperti bagaimana kita punya ide untuk membangun Paloma Asia Pasifik sampai sedemikian rupa langkah-langkah kita. Ya, tapi tentu juga bahwa langkah-langkah itu perlu didiskusikan apakah bisa berlanjut atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi setiap langkah untuk maju itu wajib didiskusikan kepada upline-nya kita sehingga kita tidak menemukan sebuah halangan-halangan yang lain. Jadi kita tinggal jalankan program-program dari Paloma Asia Pacific Limited. Jadi sebelum kita mengenal lebih jauh bagaimana Paloma Asia Pacific Limited ini membuka peluang melalui nilai $10 ini sambil kita belajar, sambil kita mendapatkan perputaran cash flow-nya kita dengan baik. Ada baiknya, mari kita tonton bagaimana cara pandang kita tentang uang, tentang bagaimana kita bisa memiliki uang, ya bukan mendapatkan uang, tapi memiliki uang itu seperti apa, ya. Jadi kalau memiliki uang, wajiblah uang kita diinvestasikan. Itu memiliki uang. Kalau hanya untuk mendapatkan uang, uang itu hanya lewat saja. Kita waktu dapat uang, kita belanja kebutuhan kita, ya kan, sandang, pangan, dan papan. Dan itu cepat sekali hilang. Tapi kalau kita memiliki uang, kita investasikan. Jadi Paloma Asia Pacific Limited membuka kesempatan kepada teman-teman untuk melihat ini sebagai tempat untuk pemutaran cash flow dengan cepat. Dalam bukunya yang inovatif,
Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki berbagi pelajaran berharga tentang pengembangan kekayaan dan kecerdasan finansial. Melalui narasi yang menarik, Kiyosaki membandingkan dua pola pikir yang berbeda. Ayah kaya, yang mewujudkan pemikiran kewirausahaan dan kemandirian finansial, serta ayah miskin, yang mewakili keamanan kerja tradisional dan konservatisme keuangan. Ayah kaya mengajarkan bahwa uang harus dilihat sebagai alat yang ampuh untuk menciptakan peluang, membangun aset, dan mencapai kebebasan finansial. Sebaliknya, ayah miskin berfokus pada pentingnya menabung dan mencari stabilitas pekerjaan. Kuncinya, menerapkan pola pikir yang memprioritaskan investasi bijak dan memahami cara kerja uang dapat mengubah masa depan finansial Anda secara mendasar dan membuka jalan menuju kekayaan abadi. Paloma menyelaraskan pembelajaran ini dengan menawarkan platform untuk investasi cerdas. Sama seperti ayah kaya yang mendukung investasi yang terinformasi, Paloma menyediakan alat dan pendidikan untuk membantu Anda mengembangkan kekayaan di pasar blockchain dan mata uang kripto yang dinamis. Dengan Paloma, Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip dari Rich Dad Poor Dad dengan mengakses pelatihan ahli, memanfaatkan strategi inovatif, dan bergabung dengan komunitas yang didedikasikan untuk kesuksesan. Jangan hanya memimpikan kemandirian finansial, wujudkanlah. Ubah masa depan finansial Anda dengan Paloma. Mulailah berinvestasi dengan cerdas hari ini dan terapkan pelajaran dari Rich Dad Poor Dad sebagai jalan menuju kesuksesan. Bergabunglah dengan kami sekarang dan bentuk kekayaan Anda dengan percaya diri. Ya,